Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Ribuan ekor ikan berbagai jenis mati di pantai Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Maluku Utara. Hingga kini belum diketahui penyebab kematian ikan tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Syarif Chan pada Minggu 10 September mengatakan, kematian ribuan ekor bangkai ikan itu masih didalami dengan mengambil sampel uji ke laboratorium. Warga Kelurahan Sasa di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dikejutkan dengan matinya ribuan ekor ikan di pantai itu, sehingga menimbulkan bau busuk sejak Sabtu 9 September kemarin. Hingga kini penyebab kematian ribuan ekor ikan tersebut masih didalami. Namun warga setempat menduga bahwa kematian ribuan ikan itu akibat dari buangan limbah pabrik tahu yang dibuang ke pantai. Salah seorang warga Kelurahan Sasa saat dikonfirmasi pada Minggu 10 September mengaku bahwa selama ini pantai itu masih aman dan bersih dari cemaran. Ya memang kondisi lautnya seperti ini, itu lihat. Kalau dulu tidak ada 2% tahu ini kan ya, aman. Bersih di sini ya, Pak. Bersih. Jadi ini bisa jadi dampak dari limbah pembuangan ya. Pembuangan tahu. Ini Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Ternate mengecek setelah mendapat laporan dari masyarakat. Namun pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian ribuan ikan itu. Sejauh ini, pantai itu sesuai dengan kondisi air laut saat ini memang dicemari karena warna air lautnya menjadi hitam. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini belum bisa mengambil kesimpulan. Karena apa? Karena kita harus melalui uji laboratorium. Tetapi kesimpulan awal memang terjadi pencemaran. Bahwa ada zat yang masuk di perairan ini sehingga menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga ikan ini tercemar. DLH Kota Ternate meminta kepada masyarakat untuk tetap sabar karena tim DLH akan mengambil sampel ikan itu untuk menguji di laboratorium guna dapat mengetahui penyebab bangkai ribuan ikan itu. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Perum Bulog Cabang Madiun terus memasok beras ke sejumlah pedagang tradisional demi menjaga pasokan harga pangan menyusul terjadinya penyesuaian harga beras. Sejauh ini Bulog Madiun menyalurkan 3.300 ton beras SPHP dan akan terus memasok persediaan demi mengintervensi harga pasar. Perum Bulog Cabang Madiun terus memasok beras demi menjaga stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP ke sejumlah pedagang di pasar tradisional di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Sejauh ini, Bulog Madiun telah menyalurkan 3.300 ton beras SPHP. Penyaluran beras SPHP telah dilakukan sejak Agustus lalu, sementara harga beras medium di pasaran masih berada pada kisaran harga Rp13.000 per kilogram, sedangkan untuk beras premium di pasaran saat ini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Pimpinan Cabang Perum Bulog Madiun Ferdian Dharma Atmaja pada Sabtu 9 September mengatakan, penyaluran dilakukan untuk menjaga kebutuhan pangan demi menjaga harga terjangkau bagi masyarakat. Memang per tanggal 1 September ada kenaikan harga SPHP dari 83 menjadi 9.950 per kilo sesuai dengan instruksi dari Badan Pangan Nasional. Kenaikan harga beras di pasaran saat ini dipicu biaya produksi terutama harga pupuk, sehingga harga gabah kering di tingkat petani yang sebelumnya Rp6.300 per kilogram kini di angka Rp7.000 per kilogram, dan untuk gabah kering giling dari Rp6.800 telah menjadi Rp8.000 per kilogram. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur,
Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam 9 September. Hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Palu, gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar Palu Koro. Meski tidak berpotensi tsunami, sejumlah warga mengungsi ke dataran tinggi. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam 9 September. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Palu, gempa tersebut disebabkan oleh aktivitas sesar Palu Koro. Meski tidak berpotensi tsunami, sejumlah warga di Desa Balaesang, Desa Oti, dan beberapa desa lain di wilayah Kabupaten Donggala memilih mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Dilihat di ini Pak, di petanya ini masih dalam sistem sesar Palu Koro, cuma segmennya itu kayaknya segmen lokal yang bagian utara. Jadi kalau sistem sesar itu Palu Koro sendiri mulai dari Selat Makassar sampai di Pipikoro ada. Gempa bumi tersebut dirasakan warga di sejumlah kabupaten kota lain di Sulawesi Tengah. Belum ada laporan kerusakan berarti yang terjadi akibat gempa tektonik tersebut sejak berita ini dirilis. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Angga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Belanda, Prancis, dan Uni Emirat Arab di sela KTT G20 New Delhi, India pada Sabtu 9 September. Presiden Jokowi membahas transisi energi baru hingga membangun ibu kota Nusantara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara di sela konferensi tingkat tinggi G20 di New Delhi, India pada Sabtu 9 September. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, Jokowi meminta dukungan Belanda untuk mengembangkan teknologi rendah karbon hingga mendorong penghapusan regulasi deforestasi Uni Eropa. Jokowi juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di kota Surakarta. Pada hari yang sama, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jokowi mengapresiasi Prancis karena membawa calon investor pembangunan IKN dan menghasilkan 4 letter of intent untuk mendukung pembangunan IKN. Presiden berharap kesepakatan antar kedua negara tersebut dapat segera terwujud. Dalam hal transisi energi, Kepala Negara berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi. Selain itu, Presiden Jokowi juga bertemu empat mata dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kapasitas Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah dipastikan dalam level aman meskipun berada di tengah ancaman kekeringan. Hingga kini suplai air untuk kebutuhan irigasi pertanian masih tetap didukung Perum Jasa Tirta I yang berwenang mengelola waduk terbesar di Solo Raya ini. Perum Jasa Tirta PJT1 memastikan kondisi waduk serbaguna Wonogiri, Jawa Tengah dalam kondisi aman meskipun saat ini di tengah ancaman kemarau panjang. Elevasi air di Waduk Gajah Mungkur berada di angka 130,18 meter. Angka ini terhitung masih aman dari titik elevasi terendah, yaitu 127 meter. Menurut Kepala Subdivisi Jasa Asa 3 PJT1, Vendri Ferdian, pada Sabtu 9 September mengatakan, kondisi debit air Waduk Gajah Mungkur saat ini masih aman untuk operasional, seperti untuk kebutuhan operasi turbin PLTA Wonogiri maupun irigasi. Dari monitoring evaluasi kami, alhamdulillah untuk
elevasi waduk kita masih di atas pola ya, di atas pola, sehingga kemarin permintaan petani untuk menambah periode irigasi dari harusnya 30 September mereka minta 15 Oktober, kita pasti bisa mengalokasikan. Perum Jasa Tirta I juga memperpanjang jadwal penutupan Dam Colo sampai bulan Oktober karena banyak petani yang masih menanam padi. Selain untuk irigasi, Waduk Gajah Mungkur yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo menjadi sumber air baku yang mengalir di 12 kabupaten kota yang bermuara di Gresik, Jawa Timur. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan membagikan 60.000 liter air bersih dan air minum siap saji kepada 3.000 kepala keluarga di 3 desa rawan kekeringan. Desa tersebut yaitu di Desa Limamar, Desa Banyugalam, dan Desa Lok Gambang yang berada di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Sabtu 9 September. Kemarau sejak 1 bulan lalu menyebabkan aliran sungai, sumur, dan sumber mata air di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mengering. Di Desa Limamar, warga mulai kesulitan mendapatkan air, sehingga mereka harus membeli air bersih untuk konsumsi. Pada kondisi ini, air layak konsumsi dijual seharga Rp5.000 untuk 1 galon air. Ini kemarau panjang nih, kering semua, sungai kering, sumur kering. Air bersih nggak ada. Terus gimana cara mencukupinya? Kuning, banyak kuning lah. Terkadang ada yang pada mandi, bersih nggak bisa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibantu Satgas Gerakan Pramuka berupaya meringankan beban warga dengan membagikan 60.000 liter air bersih kepada 3.000 kepala keluarga di 3 desa. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kalimantan Selatan Ahmadi pada Sabtu 9 September mengatakan, pemerintah berupaya secara terus-menerus menyediakan air sesuai permintaan dan kebutuhan warga. Ada 3 desa yang kita berikan. Pertama adalah Desa Limamar, yang kedua Desa Banyugalam, dan yang ketiga ada Lok Gambang di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, yang merupakan daerah rawan bencana kekeringan. Tidak bisa menggunakan lagi air yang ada di sungai maupun di sumur-sumur di sekitar lokasi di desa ini. Dan ini segera kita harus bergerak, dan ini hari yang kedua ya, 2 kali kami ke sini. 3 desa di Kecamatan Astambul merupakan daerah paling rawan terkena dampak krisis iklim. Jika musim hujan tiba, wilayah ini sering dilanda banjir, begitu pula sebaliknya. Di musim kemarau, kekeringan bisa berada pada level ekstrim. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencanangkan sentra pertanian tanaman hortikultura atau Hortikultura Estate, salah satunya berlokasi di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertanian hortikultura terpusat ini ditargetkan menjadi lumbung pangan alternatif bagi daerah Kalimantan Timur, sekaligus untuk menyokong ibu kota Nusantara di masa mendatang pada Sabtu 9 September. Lahan seluas 120 hektar disiapkan di Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai sentra pertanian hortikultura atau Hortikultura Estate yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan alternatif bagi provinsi tersebut. Lahan Hortikultura Estate terbagi dalam beberapa petak dengan jenis tanaman yang berbeda seperti lengkeng, jeruk nipis hingga talas. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi pada Sabtu 9 September mengatakan, keberadaan lahan pertanian hortikultura yang terpusat ini ditargetkan dapat menghadirkan diversifikasi pangan secara masif, terutama dari jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita berkeinginan tidak ada lahan tidur di Kalimantan Timur di Indonesia, karena dengan mengaktifasi tanaman-tanaman, kemudian bercocok tanam, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk Kalimantan Timur dan Indonesia.
Hortikultura Estate ini dikelola secara swadaya oleh petani setempat melalui kelompok tani. Taninya sudah ada, lahannya sudah ada, berarti kan tinggal manajemennya ya. Nanti kita coba dari manajemen ini kita bergerak bagaimana mereka bisa mengelola pertanian lebih modern ya. Dan berarti modern bukan hanya dari sisi budidayanya, tetapi juga dalam manajemennya. Hasil produksi dari lahan pertanian Hortikultura Estate bakal ditujukan menyasar pasar-pasar lokal di Kalimantan Timur, terlebih beberapa kota dan kabupaten yang akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Seorang prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Biak Taufik Putrajaya sejak 2018 lalu berhasil mengelola bank sampah yang diberi nama Amanah Recycle Biak. Bank sampah tersebut dikelola Taufik hingga ia bisa memberi lapangan kerja bagi anak-anak di Kabupaten Biak, Numfor, Papua pada Sabtu 9 September. Taufik Putrajaya, seorang warga kota Biak, Numfor, Papua, yang juga berprofesi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Biak, berhasil mengelola bank sampah rumah tangga yang diberi nama Bank Sampah Amanah Recycle Biak. Taufik bisa mengumpulkan sampah plastik sebanyak 500 hingga 1 ton per hari yang ia beli seharga Rp2.000 per kilogram. Setelah terkumpul, sampah tersebut didaur ulang agar memiliki nilai tambah dan selanjutnya ia kirim ke Surabaya. Menurut Taufik, usaha yang digelutinya sejak tahun 2018 ini berawal dari keresahan melihat sampah di Biak. Atas kegigihannya, kini ia bisa mempekerjakan belasan anak-anak Papua. Untuk mencoba membeli plastik dari daerah sekitar lingkungan kami. Sekarang kami sudah bisa membuka lapangan kerja buat saudara-saudara kami, anak-anak Papua. Sebagai prajurit, keberhasilan Taufik juga tidak lepas dari dukungan TNI AL. Komandan Lanal Biak, Kolonel Marinir Carlos Deda, juga mengapresiasi dan mendukung Taufik yang bermanfaat bagi warga sekitar. Kota tersebut memberikan inovasi yang baik dalam lingkungan kerja, khususnya di Biak, di mana anggota tersebut telah mendirikan bank sampah yang mana sudah mempekerjakan kurang lebih ada 14 karyawan. Taufik juga bertekad untuk membantu pemerintah daerah menjaga kota Biak tetap bersih dan mempertahankan penghargaan Adipura memegang predikat sebagai kota terkecil terbersih. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Oki Trivasiasta, dalam diskusi Festival Literasi Digital di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu 10 September, mengajak generasi muda untuk menanamkan jiwa nasionalisme masa kini melalui literasi digital yang merupakan salah satu program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, melalui teknologi digital, informasi sejarah bisa didapatkan secara mudah dan perlu diskusi secara bersama-sama. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, Oki Trivasiasta, dalam diskusi Festival Literasi Digital di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat mengatakan, nasionalisme merupakan sebuah sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di era digital saat ini. Hal tersebut selaras dengan salah satu program strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, melalui teknologi digital, informasi sejarah bisa didapatkan secara mudah dan perlu diskusi secara bersama-sama. Di tempat yang sama, influencer Yosi Mokalu mengatakan dahulu sejarah hingga lagu kebangsaan sangat antusias dipelajari oleh generasi muda. Namun saat ini mengalami pemudaran. Untuk itu dengan adanya literasi digital diharapkan meningkatkan rasa nasionalisme.
Menurutnya, melalui culture literasi digital meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh orang perorangan untuk secara maksimal dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu produktivitas dalam bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Luar yang secara digital itu bisa mempengaruhi bagaimana rasa nasionalisme kita. Yang terpenting adalah pastikan bahwa dalam proses pendidikan siapapun itu dari mulai anak kecil, dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa, pos mahasiswa itu mendapatkan informasi yang cukup. Informasi yang cukup tentang apa? Tentang perjuangan sejarah bangsa kita. Secara digital itu yang kita bicarakan sekarang pagi hari ini kan berhubungan dengan pilar namanya digital culture. Kenapa ada pilar digital culture dalam literasi digital? Karena memang nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme itu betul kata Mas tadi sudah mulai luntur, apalagi secara digital. Saya kasih contoh yang gampang deh. Kak Yosi bisa aja nih, jangan-jangan cuma ngarang. Contoh yang gampang. Kalau kita secara tatap muka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semua sudah tahu cara penghormatannya, bukan? Sekarang mungkin segala sesuatunya lebih digital. Literasi digital yang menjadi perhatian yaitu terdiri atas etika digital, yaitu menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan budaya digital untuk membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Sedangkan arti dari keamanan digital yaitu meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Dengan penerapan pilar tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi yang produktif, aman, beretika, serta berbudaya oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan menyalurkan bantuan pemberdayaan di Kepulauan Mapia, Kabupaten Supiyori, Papua pada Selasa 12 September. Risma mengatakan bantuan yang akan diberikan berupa alat penyulingan air laut menjadi tawar, solar home system, serta pemberdayaan peternakan dan pertanian bagi 70 kepala keluarga di Kepulauan Mapia. Paling penting adalah pengamanan pulau itu, karena pulau itu berbatasan. Jadi kalau pulau itu tenggelam karena global warming itu makin lama air lautnya makin naik. Nah, kalau dia tenggelam maka batas wilayah Indonesia itu akan mundur dia. Nah, karena itu kami juga bawa peralatan-peralatan untuk bagaimana pulau itu supaya nggak tenggelam. Nanti kami mungkin minta bantuan dari tenaga pengamanan di sana. Apa jadinya jika mesin mobil dipadukan dengan rangka motor klasik seperti BSA, Norton, ataupun BMW? Di bengkel milik warga Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berbagai mesin mobil bekas dimanfaatkan menjadi replika motor kuno yang keren dan bisa mengaspal di jalanan. Berawal dari memanfaatkan mesin mobil bekas, Aris Edi Subagio, warga Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, kini menjadi salah satu pelaku perakit motor klasik di daerah istimewa Yogyakarta. Dari tangan kreatifnya, sudah ratusan unit replika motor klasik yang ia produksi, mulai dari motor legendaris BSA, Norton, BMW, hingga Harley Davidson. Bermodalkan latar belakang pendidikan teknik mesin dan belajar otodidak, Aris memberanikan diri membuat replika motor klasik diawali 1 dekade yang lalu. Dengan mesin mobil mini cab Mitsubishi 550cc,
menjadi motor perdana yang dibuat semirip mungkin dengan motor BSA. Untuk semua replika motor buatannya bagian mesin dan ban asli pabrikan. Sementara rangka dan aksesoris lainnya, Arif mengaku hasil buatan bengkelnya. Hal ini dikarenakan aksesoris motor klasik memang sangat sulit dicari dan nyaris tidak ada suku cadangnya. Kendati pun hanya replika dari berbagai brand motor lama, motor rakitan Arif dijamin bisa dikendari di jalan raya. Bahkan untuk motor yang sudah jadi akan dilakukan uji kelayakan jalan hingga ratusan kilometer. Kestabilan. Nah itu membutuhkan waktu yang lumayan lah. Kestabilan sama pemilihan shockbreaker depan itu biasanya. Soalnya kalau mesin mobil itu kalau misalnya dikasihkan di tengah-tengah biar ini lurus, nanti nggak ketemunya di belakang. Nah, seperti itu. Wah, suatu detail. Dihitung benar. Keseimbangannya, presisinya gitu Bang. Ya. Jadi kalau dinaikin ya nggak belok sana, nggak belok sini gitu. Untuk satu unit replika motor klasik, Arif membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dalam menyelesaikannya. Untuk satu unit harga replika motor klasik buatan Arif dibanderol hingga paling murah 40 juta rupiah dan paling tinggi hingga 100 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.